Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kenal bagi saudara-saudara baru saya dari Sumatera Selatan. Salam hangat dari Kalimantan Selatan. Ini kerjasama Selatan-Selatan ya Pak Didi. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Sriwijaya Profesor Suvendi MA PhD yang diwakili oleh Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Bapak Didi Suhendi. Salam kenal Pak. Salam hangat dan terkhusus dari dekan kami Pak Hairil Pak Ifasani. Oh iya Pak. Kemarin secara khusus mengirimkan tolong sampaikan salam saya kepada dekan Unsri, katanya mungkin beliau bersahabat dengan beliau. Kemudian yang saya hormati Ibu Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Ernalida SPDM Hum PhD, dan sahabat-sahabat saya, terutama Bapak Dr. Suhardi dan Dr. Iza, yang saya duga sebagai penyebab utama saya hadir di ruang virtual ini. Dugaan saya insya Allah benar, dan kawan-kawan semua para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim hari ini, dan terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Pandemi telah memungkinkan saya bertatap maya dengan keluarga besar, program studi, jurusan, fakultas, dan universitas ini tanpa harus repot-repot pesan tiket, ngurus reservasi penginapan atau menyiapkan PMP ya. dengan sekali mendayung tautan Zoom ya. 3 keribetan kita lewati dan kita bisa langsung bertatap maya dan insya Allah langsung bisa diskusi persoalan-persoalan substansif terkait dengan topik yang akan saya bawa. Pada kesempatan ini izinkanlah saya sebetulnya ingin berbagi ya refleksi tentang pembelajaran sastra daring yang saya alami dan mungkin juga dialami para pengajar baik di tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, pembelajaran sastra secara daring dalam judul ini secara khusus memang terkait dengan situasi pembelajaran selama pandemi yang kita masuki bersama sejak Maret tahun ini. Pandemi ini langsung membuat pembicaraan tentang era 4.0 sebagai era 4.0 sebagai zaman baru yang menjanjikan banyak perubahan lenyap. Pandemi menyadarkan kita bahwa perbincangan-perbincangan tentang era itu ternyata masih di awang-awang. Kesenjangan pendaringan langsung menyeruak di media massa, cetak dan elektronik. Kehebohan itu dapat diringkas dalam 4 kata. Pembelajaran daring tidak nyaman. Coba mari kita simak dulu beberapa video ini. Mengawasi 3 anak pada sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi kesibukan baru bagi Anggi, seorang warga ibu kota. Ia mengaku kerap kebingungan. Inilah potret pendidikan saat pandemi. Tak sedikit orang tua yang memiliki kendala. Anggi tidak hanya pusing soal pembagian penggunaan gawai, soal materi pembelajaran dan kuota internet juga jadi masalah bagi ibu tunggal yang ekonominya terdampak karena COVID-19. Sementara, proses belajar 3 anaknya yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA harus tetap berjalan. Sulitannya kalau lagi bentrok, itu tuh pasti ada aja kan jamnya. Saya juga mesti belajar lagi, lihat tugasnya dia apa-apa gitu. Yang pasti sih MTK sih, saya terus terang aja deh. Pelajarannya beda sama yang ajaran dulu sama sekarang, lebih sulit. Kadang-kadang isi asal-asalan aja.
800 Mas. Untuk satu HP atau untuk 3? 3 HP, 3 minggu. Kadang-kadang tergantung tugas sih Mas ya. Ada rasa keselnya, ada rasa gergetannya, pokoknya campur deh, pusing. Yang tadinya saya bisa ngerjain yang lain, aktivitas lain nih, sekolah lagi, PR, apa ujungnya PR. Guru yang terbiasa bertatap maya dengan siswa merasa kehilangan gairah. Ruang tatap maya sering gagal menghadirkan siswanya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembelajaran jarak jauh menjelma, pembelajaran jurang pemisah antara mereka yang punya dan kekurangan, sebagaimana yang tampak dalam video ini antara lain. Pagi itu, Senin 13 Juli 2020, menjadi hari spesial bagi Siva. Hari itu menjadi hari pertamanya bersekolah setelah kenaikan kelas. Siswi Sekolah Dasar Negeri 7 Ciracas, Jakarta Timur ini kini duduk di kelas 4. Bukan pembelajaran jarak jauh di rumah, namun tidak bagi Siva. Tinggal bersama nenek dan kakek piatu ini harus Pasnya, kakek dan neneknya tidak paham cara daring. Meski kini Syifa diberi smartphone oleh kerabatnya. Belum lagi soal net yang tentu jadi beban baru bagi kakek dan neneknya. Sejak pembelajaran jarak jauh di tempat Syifa menuntut ilmu. Setiap hari, ganya yang berjarak 100 meter menjadi tempat sementara untuk menuntut. Harus berjuang lebih bisa belajar di masa pandemi tidak membuatkan Syifa. Masih semangat mau sekolah. Karena sekolah itu pintar. Di cita-citaku jadi guru bisa membantu nenek. Cerita soal kendala akses pembelajaran jarak jauh tidak hanya dialami Syifa, ini dialami Ricita. Kendala akses bahkan membuat tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini dialami sejak awal pemberlakuannya. Selama pembelajaran jarak jauh, Ricita yang kini duduk di kelas 6 belajar dan hanya membaca buku pelajaran. Itu jadi satu-satunya cara agar tetap menimba ilmu karena Ricita yang tinggal bersama sang nenek tidak memiliki smartphone. Sementara orang tua Ricita tidak mampu. Sejak ada belajar online, kalau sebelum belajar online corona ini dia ngikut terus di sekolahan. Nah tapi yang dari HP ini memang nggak ngikutin sama sekali dia, sulit. Iya, karena masih nenek itu kalau khusus beli dia handphone bisa aja kali ya. Cuman kan urusan lainnya ini kan banyak. Kita dapat duit ke sini ke sana kemari ya, susah untuk dikumpulin untuk dia beli handphone. Antara lain gambaran betapa PJJ dari PJP atau pembelajaran jurang pemisah. Dan terakhir, ini cerita guru yang patut kita dengar. Ibu Siti Nur Saum, seorang guru kelas 3 SD yang kini melakukan kegiatan mengajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar pembelajaran di tengah pandemi corona ini tetap berjalan. Metode pembelajaran yang digunakan dengan cara memberi tugas yang dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Walaupun tidak bertemu tatap muka langsung, contohnya pada tugas agama berupa hafalan juga tidak luput dilaksanakan dengan melakukan panggilan video. Alhamdulillah, bagus Lutfi. Puasa ya? Ia pun mengatakan, menurutnya belajar daring tidak terlalu efektif. Sejumlah kendala dirasakan. Menurut saya pembelajaran daring itu kurang efektif
karena ada beberapa hal yang untuk kendalanya, seperti alat komunikasi. Anak di kelas saya, kelas 3, belum mempunyai HP sendiri, yaitu masih orang tuanya. Sedangkan orang tuanya yang bekerja dua-duanya seperti ayah ibunya keluar rumah pas pembelajaran berlangsung, misal dari jam 7.30 sampai pukul 10. Nah, tidak bisa melaksanakan, harus menunggu orang tuanya dulu pulang bekerja. Dan juga yang untuk cara menyampaikan pembelajaran pasti berbeda dengan yang dilakukan di kelas, yang interaksi langsung, anak-anak langsung bertanya, langsung menerangkan. Itu perbedaannya, anak-anak itu lebih ceria, sebab dengan teman-temannya, dengan gurunya, mereka lebih hidup di kelas itu. Ada ada pembelajaran yang kurang dipahami, kalau di kelas langsung bertanya, langsung saya jawab, dan yang lain juga ikut mendengarkan pertanyaan dari salah seorang saja yang kurang paham untuk semua yang ada di kelas itu. Kalau di HP ya untuk dia sendiri aja, dan merasa kurang efektif, yaitu tidak langsung secara gamblang dan luas kalau di HP. Kalau di kelas bisa untuk interaksi dan diskusi dengan yang lainnya, itu lebih hidup kelasnya dibanding dengan hanya di HP. Demikianlah sedikit cerita tentang betapa tak nyamannya pembelajaran yang dialami orang-orang yang dekat dengan ibu kota. Jika dekat pusat sudah demikian, apalagi yang jauh dari pusat. Selalu ada alasan untuk menghilang dari pembelajaran. Kadang seluruh siswa hadir, tapi dengan kamera dan pelantang suara, tanpa pelantang suara dan wajah. Guru berhadapan dengan kotak-kotak hitam dan kadang dengan nama-nama asing yang tak dikenalnya, semacam hantu. Sebagian perasaan guru galau di hadapan kenyataan ini. Mereka seakan diabaikan. Kamera yang dimatikan seperti mata melengos atau muka yang dibuka, menghindar dari saling tatap. Ya. Datang tampak muka lagi dalam situasi itu. Karena sengaja atau tak sengaja, wajar jika mereka merasa agak. Keadaan ini kadang berujung pada disharmoni dan prasangka antara pendidik dan peserta didik. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, Mas Rizky. Lantas, kadang-kadang pendidik dikira kurang kerjaan dan nyaman dengan gaji buta. Situasi ini dapat disimak dalam cerita lisan tadi, ya. Para guru dan calon guru yang saya amati yang berjuang mencerdaskan anak didik mereka melalui pembelajaran daring bahasa dan sastra Indonesia. Petikan cerita pahit yang saya kira lebih banyak terjadi, paling tidak dari survei yang saya lakukan tahun ini juga tampak gejala yang diceritakan oleh guru-guru tadi. Nah, tahun ini saya melakukan survei dengan responden sebanyak 648 siswa kelas 7 sampai kelas 9 di Kalimantan Selatan. Kepada mereka saya tanya bagaimana kenyamanan pembelajaran daring. 65% mengatakan pembelajaran jarak jauh dengan daring itu tidak nyaman. Tetapi ini di Kalimantan Selatan. Saya juga ingin tahu bagaimana sebetulnya situasi di Sumatera Selatan. Mari saya ingin berinteraksi sejenak dengan para peserta sekalian untuk mengisi ini, ya, dengan mengisi slide ini. Saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak dan Ibu di sini karena ada 200 peserta, gitu ya. Sebentar. Silakan Bapak dan Ibu isi. Caranya masuk ke ketik di browser Bapak dan Ibu www.menti
lifechat.com dan gunakan kode 9785848. Silakan Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu bagaimana persepsi para peserta dalam menghadapi pembelajaran daring.